Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Our Lady of the Rosary Kensington. Misa Hati Kudus Yesus pada malam hari ini akan dipimpin langsung oleh chaplain kita, Pastor Agustinus Handoko. Marilah kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu pembukaan, Majesty. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang terkasih, selamat malam. Shalom. Shalom. Kita hari ini bersama Gereja Universal merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, apa dasar dari perayaan ini? Tidak lain adalah permintaan Yesus sendiri ketika dia menampakkan diri kepada Santa Margareta Maria Alacoque. Dia berjumpa dengan suster ini, Maria Margareta Alacoque ini, dan kemudian Yesus meminta 1 hari dikhususkan untuk merayakan hati kudusnya. Dan permintaan itu dia sebut secara langsung hari Jumat setelah perayaan tubuh dan darah Kristus. Berarti tepat hari ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kami Tarekat MSC adalah tarekat
yang juga menyiarkan, mewartakan hati kudus Yesus. Kami tarekat yang berspiritualitaskan hati kudus Yesus. Maka menjadi kewajiban bagi kami para anggota tarekat MSC untuk merayakannya. Dan itulah sebabnya kenapa hari ini kemudian dijadikan juga acara CIC Sydney. Nah, saudara-saudara terkasih, terima kasih untuk seluruh persiapan yang sudah disiapkan, KOR dan semuanya termasuk Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang hadir saat ini. Nah, mari sekarang saya mengundang kita sekalian untuk belajar dari hati kudus Yesus. Ketika Yesus sendiri mengatakan, mari kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, belajarlah daripada aku. Kita diajak untuk belajar dari hati kudusnya. Dan sisi yang ingin saya ajak renungkan hari ini adalah ketulusan hati. Ketika orang itu tulus, maka hatinya akan memancarkan kedamaian. Tapi sebaliknya, ketika ketulusan itu semakin jauh dari kita, maka yang terjadi adalah sakit hati. Maka mari mengawali Ekaristi pada malam hari ini, kita tunduk di hadapan Allah, kita menyadari bahwa kita bersyukur karena diberi contoh teladan kesaksian hati kudus yang begitu tulus mencintai kita, tapi sekaligus kita juga ditantang untuk bisa seperti Dia di dalam keseharian kita. Hati Yesus, ungkapan cinta kasih ilahi kepada manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Hati Yesus, puncak cinta kasih insani kepada Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Hati Yesus, sumber kehidupan dan kesucian. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang dengan bahagia. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dia. Memuliakan
Intensi misa pada malam hari ini diminta oleh Pak Sutri Edi Monika, berdoa untuk keselamatan jiwa dari Papa tercinta Wiono Hindarto yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Semoga Allah Bapa memberikan pengampunan dan menyediakan tempat bagi orang yang kita sayangi, Bapak Wiono, dan merasakan kebahagiaan bersama Bapa di surga. Allah yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami untuk memuliakan hati putra-Mu dan mengenang karya besar cinta kasih-Nya bagi kami. Jadikanlah kami layak untuk menimba anugerah yang mengalir secara berlimpah dari sumber ilahi itu. Dengan pengantaran Kristus itu juga yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kamulah yang dipilih dan dikasihi Tuhan. Pembacaan dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa di padang gurun seberang Yordan, Musa berkata kepada umat Israel, "Kamulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Kamulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena jumlahmu lebih besar dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Sebab nyatanya kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan karena Ia memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus kamu dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang setia. Ia memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap setiap orang yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kusampaikan kepadamu untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbelas kasihilah Tuhan dan adil.
segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Berbelas kasihlah Tuhan hati Allah kami adalah Tuhanlah menjalankan adilan dan kasih bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Berbelas kasihlah Tuhan hati Allah kami adalah Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Berbelas kasihlah Tuhan hati Allah kami adalah Allah mengasihi kamu. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi penyelamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada
di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pikul aku yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, mengawali permenungan saya ini, saya ingin sharing pengalaman saya sebagai seorang imam dulu, imam muda, dan itu yang membekas sampai saat ini, yang menggerakkan saya hingga itu saya pegang sampai saat ini, ya, sebagai seorang imam. Pengalaman ini ketika saya pulang dari India, kemudian saya bekerja di Purworejo. Ketika saya bekerja di Purworejo, saya ketemu satu bapak yang mungkin ya karena saya sering menyapa dan sebagainya, lalu bapak itu menyatakan diri begini sama saya, Romo, kalau ada yang membutuhkan obat pengobatan, kemudian yang membutuhkan juga pendidikan, kalau boleh saya akan membantu. Jadi kalau ada siapapun umat yang ingin berobat dan tidak punya duit, lalu anaknya ingin sekolah, tidak bisa, kalau saya boleh membantu, saya akan membantu.
Dan ini menjadi kekuatan saya waktu itu ketika saya sebagai Romo muda baru pulang dari India, punya idealis yang sangat luar biasa, ingin itu, ingin ini, dan mengerjakan macam-macam. Ini semacam kekuatan yang luar biasa. Lalu Bapak itu mengatakan, tapi Romo jangan ngomong ke siapa-siapa. Pokoknya nanti kalau ada yang butuh pengobatan, butuh pendidikan, Romo kontak saya saja. Nah, saya jadi penasaran dengan Bapak ini, kok orang ini kok baik sekali gitu ya. Ini orang ini kesambet apa gitu ya. Kadang-kadang kalau ada orang baik, begitu baik itu kan kita, waduh ini kok luar biasa gitu. Dan akhirnya saya mencoba mengenal lebih dalam Bapak ini, dan akhirnya Bapak itu bercerita kepada saya. Kenapa kok dia sampai tergerak seperti itu? Karena dia sendiri mengalami pengalaman yang sangat menyakitkan, ketika dia berbisnis, kemudian dia ditipu, kemudian dia masuk penjara, sampai 1,5 tahun dia di penjara, kemudian habis-habisan, kemudian dia merintis bisnisnya, dia mulai dengan tidur di atas kardus-kardus itu. Dia mulai seperti itu, sampai akhirnya dia sukses. Tapi dia lalu berefleksi. Dia merasa pernah sampai titik terendah, tidak dipandang orang. Kemudian dia juga mengalami bagaimana dihina dan sebagainya. Dia mengalami itu. Dan kemudian dia justru ini menjadi pengalaman yang meneguhkan dia. Lalu dia mengatakan, saya nggak mau ada orang yang mengalami pengalaman yang seperti saya. Dihina karena tidak bisa berobat. Atau mungkin nggak bisa sekolah. Saya ingin kalau bisa, meskipun mungkin tidak bisa semua, tetapi sekurang-kurangnya, lalu dia mengatakan saya bisa memberikan sesuatu. Dan dia mempercayakan itu kepada saya sebagai seorang imam. Sehingga ketika saya di Purworejo itu, saya dikenal Romo yang baik. Romo baik bukan karena saya sebetulnya, tapi karena umat saya yang begitu baik itu. Tapi dia nggak mau mengatakan, jangan dikatakan ke siapapun Romo. Pokoknya saya percaya ke Romo saja. Romo yang mengelola ini semua untuk supaya umat bisa merasakan cinta Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengalaman ini begitu kuat, kental mempengaruhi imamat saya. Lalu saya merenung begini, kalau ada umat yang begitu baik, ya, kalau ada umat yang begitu tulus, meskipun dia mungkin bisa memilih, ketika dia diperlakukan, difitnah, disakiti, kemudian bahkan dia harus mengalami di penjara dan sebagainya, mungkin dia akan bisa sakit hati. Tapi dia memilih untuk justru belajar dari pengalaman itu. Dan pengalaman itu membuat dia kemudian mengatakan, saya tidak mau memperlakukan orang seperti ini, menjatuhkan orang, menyakiti orang, kemudian merendahkan orang. Dan dia merasa ketika bisa melakukan itu, dia merasakan saya betul-betul bahagia Romo, bisa melakukan itu. Meskipun keluarga ini tidak konglomerat, tetapi hatinya betul-betul luar biasa. Dan ini membuat saya terpengaruh. Ya, kebaikan hati, ketulusan seorang umat itu ternyata memberikan dampak yang sangat luar biasa. Ya. Lalu saya berpikir juga merenungkan begini, kalau umat saya saja begitu baik begitu, kalau umat saya saja begitu tulus, maka saya malu kalau saya sebagai imam yang seharusnya juga bisa lebih melakukan itu. Maka akhirnya saya mengatakan, Tuhan, saya terima kasih Kau beri seorang pribadi seperti umat saya ini, lalu menggerakkan saya untuk menjadi alat-Mu. Sehingga saya sejak saat itu saya mengatakan, Tuhan, pakailah saya seperti keran air saja. Saya yang siap untuk membuka keran itu, mengalirkan berkat. Dan mungkin berkat itu lewat siapa? Lewat ketulusan umat yang ada. Dan saya yakin masih banyak umat-umat yang seperti itu. Nah, lalu saya semakin mendalami lagi, kalau ada umat yang seperti itu bisa menjadi pribadi yang tulus hati. Lalu pertanyaannya, itu berasal dari mana? Siapa yang menggerakkan? Dan saya sangat yakin
pasti yang menggerakkan adalah Tuhan. Maka ketika hari ini bacaan Injil itu lalu mengatakan, mari kamu semua yang letih, lesu, dan beban, datanglah kepadaku. Kamu harus belajar daripadaku. Ya. Dan itulah sebetulnya hati yang kita kenal. Hati Yesus yang kita kenal. Hati yang selalu mencoba untuk membuat hati orang lain itu punya harapan. Hati yang membuat orang lain itu merasa diteguhkan. Bukan sebaliknya, hati yang membuat orang lain itu merasa terancam. Maka kalau Anda melihat film The Chosen, ya, perkawinan di Kana, itu juga memperlihatkan bagaimana dua hati yang bertemu, yaitu Yesus dan Bunda Maria. Ketika terjadi kehabisan anggur dari tuan rumah, dan tuan rumah itu adalah sahabat dari Bunda Maria. Nah, Bunda Maria ketika melihat sahabatnya, wah ini akan dipermalukan dengan kehabisan anggur. Hatinya tergerak untuk membuat sesuatu yang membuat orang itu tidak dipermalukan. Sehingga tanpa diminta, Bunda Maria kemudian berinisiatif, lalu dia bilang sama Yesus, anakku, tuan rumah kehabisan anggur. Dan waktu itu Yesus menjawab, ibu, waktuku belum tiba. Dan Bunda Maria melobi Yesus. Ya, kemudian mengatakan, kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi? Ayo sekarang. Ya, Bunda Maria sebagai seorang ibu, karena dia juga tidak mau mempermalukan tuan rumah, tapi juga dia ingin mengatakan, ayo Yesus, kita mulai beraksi sekarang. Beraksi bukan untuk menonjolkan diri, bukan untuk mencari nama, tetapi untuk berbuat sesuatu yang baik bagi orang lain. Dan ini saatnya. Jangan ditunda lagi untuk berbuat baik. Maka akhirnya Yesus tidak bisa menutup mata. Inilah gerakan dari Tuhan. Kalau itu gerakan dari Tuhan, maka tidak ada siapapun yang bisa menutup dan menghentikan gerakan itu. Dan itulah gerakan dari Yesus untuk membuat mujizat, yaitu air menjadi anggur. Dan akhirnya tuan rumah merasa tidak dipermalukan dan malah mendapat pujian dari peserta atau dari para tamu undangan. Nah, saudara-saudara terkasih, inilah hati Yesus yang diajarkan oleh gereja. Inilah hati Yesus yang juga dirindukan untuk dimiliki oleh kita. Dan saya percaya, saya yakin di antara kita sudah diberi sebetulnya juga modal. Kita diberi modal yang sama, yaitu ketulusan hati kita. Hati kita yang sudah di awal kehidupan kita itu menjadi tempat bersemayam Yesus sendiri. Ini yang juga seringkali saya katakan, apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus itu. Return to your heart and find him there. Kembalilah ke hatimu dan temukan Tuhan di sana. Bahwa Tuhan itu sudah bersemayam di dalam hati kita masing-masing. Jadi kita semua tanpa terkecuali, Bapak, Ibu, Saudaraku, adik-adik, anak-anak yang terkasih, kita sudah diberi modal ini, soal ketulusan ini. Ketulusan untuk bisa memberikan warna ilahi di dalam kehidupan ini. Warna ilahi yang memberikan dampak untuk kehidupan di sekitar kita. Dan Anda semua sebetulnya dikehendaki oleh Tuhan untuk menyampaikan hal ini. Bagaimana kita yang sudah punya ketulusan ini, mari kita coba kembangkan. Dan ketika ketulusan itu bertemu dengan ketulusan, yang terjadi adalah ada sukacita di sana. Ya. Dan kalau kemudian kita tarik ke dalam pengalaman keseharian kita, apakah masih ada orang yang tulus? Ya. Masih banyak, saudaraku. Ya, masih banyak orang yang tulus dalam kehidupan ini. Dan ketulusan itu bisa dirasakan lewat misalnya lewat tatapan mata. Ya, lewat tatapan matanya.
lewat sapaannya, itu bisa. Maka ketika kita menyaksikan misalnya di televisi, ya, kalau kita menyaksikan orang-orang para pejabat kita itu, ya, kita bisa menangkap mana ini pejabat yang tulus, kan dapat kita rasakan. Ada pejabat yang omongannya cuma ya di mulut saja, ya. Ada yang ngomongnya penuh dengan kebencian, ya. Nah, saat ini misalnya ada salah satu orang sepuh, orang tua yang harusnya dihormati, tapi sekarang malah ngajak orang untuk melengsarkan Jokowi misalnya, ya. Itu ya, ini nanti dilihat di live streaming ya, enggak apa-apa ya. Yang penting tidak saya sebut siapa itu, tapi ada orang yang sudah sepuh, seharusnya sudah semakin tulus ya. Semakin tua kan seharusnya semakin ngomongnya itu bijak, tapi malah dia ngajak untuk orang melengsarkan Jokowi. Padahal kita tahu bagaimana Jokowi termasuk salah satu pribadi yang tulus. Ya, ini bisa dirasakan bagaimana ketulusan seorang yang memimpin, seorang yang mencoba memberikan yang terbaik dari reaksi-reaksinya. Ya, ketulusan seseorang kelihatan dari reaksinya. Ketika dia dihujat, ketika dia disakiti dan sebagainya, tidak dibalas dengan hujatan, tidak dengan sakit hati, tapi dibuktikan dengan cintanya dia. Cintanya dia untuk memberikan yang terbaik. Nah, ada di sekitar kita, ada di dalam bangsa kita, republik kita, ya Indonesia. Ya, maka kita juga tentu saya juga mengajak, mari kalau kita mencari pemimpin, carilah pemimpin yang juga yang tulus. Ya, yang tulus, yang dekat dengan rakyat, yang bisa memberikan hatinya, bukan karena ya pencitraan dan sebagainya. Nah, itu ada. Dan saya yakin juga di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita pun juga ada. Bahwa Anda kalau punya pasangan yang tulus itu betapa bahagianya, ya. Bisa dirasakan ya, orang-orang yang punya pasangan yang tulus kan hidupnya pasti bahagia. Kalau pasangannya itu banyak tipu-tipu, itu pasti pucat orangnya, ya. Kita hidupnya pasti nggak bahagia, ya, kalau pasangannya suka tipu-tipu, ya. Apalagi kalau juga dalam komunitas selalu ada juga yang suka tipu-tipu, ya. Suka tipu-tipu, nggak tulus ya. Di depannya itu manis, gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang begitu ya, orang yang di depan itu, waduh mau manis sekali, tapi di belakang siap untuk dengan belati kayak Brutus itu ya. Banyak yang seperti itu kadang-kadang ya. Nah, itu bisa dirasakan loh Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku. Jadi Anda misalnya Anda nggak tulus, itu orang yang tulus itu bisa nangkep loh. Ya. Hanya mungkin dia nggak akan, pasti orang yang tulus nggak akan mengatakan lu nggak tulus ya, nggak akan begitu, nggak akan mempermalukan di depan umum, tetapi bisa dirasakan loh. Nah, maka mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk belajar dari hati kudus Yesus, karena kita sudah diberi modal ketulusan dari Tuhan. Ya, Tuhan yang tulus itu dia ingin apa? Semua diselamatkan. Tuhan yang tulus itu mau apa? Supaya kita itu bahagia. Nah, orang yang tulus pasti rindu melihat orang lain bahagia. Sedangkan orang yang hatinya penuh dengan luka, itu akan senang kalau melihat orang lain juga terluka. Dia akan senang. Ya, apalagi bisa lebih dari dia lukanya, dia senang sekali. Mati kau. Ya, akan begitu, mati kau. Itu yang kurasakan, itu yang ini. Nah, kalau kita hidupnya begitu, bagaimana hidup kita bisa menjadi meaningful? Hidup kita bisa memberkati. Nah, hati kudus Yesus mengundang kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, anak-anak, kita untuk belajar dari Yesus. Yesus menaburkan cintanya, dan Yesus dengan ketulusannya, dia ingin supaya kita menjadi perpanjangan tangannya. Supaya kita menjadi orang-orangnya yang semakin banyak orang merasakan ya. Meskipun mungkin kita tidak melakukan karya-karya yang spektakuler. Tapi dengan ketulusan Anda ketika diajak, yuk mau nggak bantu kur yuk.
lalu tanpa ini langsung siap. Ya. Orang kan udah seneng tuh. Ya, kadang-kadang saya kasihan tuh, ada yang umumkan siapa yang ingin ikut KUR, ditunggu-tunggu 2 hari nggak ada yang jawab. Aduh, kasihan tuh. Ada satu saja yang menjawab siap gitu ya. Dan ketika saya lihat, ini kelihatannya suaranya pun sebenarnya nggak terlalu bagus, tapi dia siap. Ini membahagiakan loh. Ya, membahagiakan, yang melihat pun lalu merasa tergerak, menggerakkan orang lain loh. Ini Bapak Ibu terkasih. Jadi jangan pernah Anda merasa bahwa ketulusan Anda nggak ditangkap orang. Ketulusan Anda itu menggerakkan orang lain loh. Menggerakkan orang lain untuk juga, yuk saya juga mau. Ya, melakukan sesuatu. Ya. Nah, kalau ini menjadi virus yang positif untuk kita, maka banyak orang yang akan ikut tergerak untuk menjadi semakin baik. Dan kalau itu menjadi gerakan, maka kita masih punya harapan bahwa dunia ini indah. Ya. Bahwa hidup ini indah. Bahwa keluarga itu indah. Maka ketika ada satu orang tulus dalam sebuah keluarga, itu memberi harapan. Ya, bahwa keluarga itu kehidupan yang membahagiakan. Maka masih banyak orang yang kepingin nikah. Karena itu, saudaraku. Ya, maka masih banyak orang yang juga ingin jadi romo karena masih ada yang tulus. Kalau semua nggak ada yang tulus, orang kan akan malas loh. Termasuk juga kalau dalam gereja ini nggak ada yang tulus, orang kan akan juga malas. Isinya di gereja itu sengkuni semua misalnya. Isinya yang di gereja itu orang-orang munafik semua. Orang kan akan malas. Tetapi bahwa ternyata masih ada kok orang-orang yang baik, ada orang-orang yang tulus. Dan ini adalah salah satunya adalah Anda. Anda adalah orang-orang yang dibutuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan itu ingin orang-orang yang sefrekuensi dengan Dia di dalam pelayanan. Semoga kita juga menjadi orang-orangnya Tuhan untuk semakin memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari saudara-saudara terkasih, kita berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang berita salah dan berpilihan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada ketika bangkit dari antara mati, yang naik ke surga bersama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kita bersatu di dalam doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah menampakkan cinta kasih-Nya dalam penjelmaan Putranya yang tunggal. Bagi paroki kita, ya Bapa, bimbinglah umat-Mu di komunitas ini agar dalam hidup sehari-hari memberi kesaksian atas cinta kasih Allah kepada masyarakat sekitarnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kesepian di zaman sekarang, ya Bapa, semoga mereka yang dihinggapi kekecewaan hidup membuka hati terhadap cinta kasih sesamanya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan cacat, ya Bapa, semoga mereka yang sakit dan cacat menyadari betapa besar pengaruh mereka bagi lingkungan mereka dengan sikap optimistis mereka. Kami mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, nyalakanlah api cinta kasih-Mu dalam hati kami, agar sanggup mempersembahkan pepulih atas dosa kesalahan kami dan sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang makasih, kami berdoa untuk Papa kami, Bapak Wiono Hindarto, yang Kau panggil 3 tahun yang lalu. Terima kasih untuk kehidupan dari Bapak Wiono di tengah-tengah keluarga, atas inspirasi hidup yang sudah diberikan selama hidupnya untuk istri dan anak-anak. Semoga seluruh kehidupan yang sudah terberi juga menjadi inspirasi bagi anak-anak, bagi cucu-cucu, agar mereka juga meneladan kehidupannya. Dan kami mohonkan supaya Bapak Wiono berbahagia bersama-Mu di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak yang penuh kasih, kami juga ingin berdoa untuk teman kami Linda Wun yang kemarin merayakan hari ulang tahunnya. Terima kasih untuk kehadirannya di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah komunitas, untuk pemberian dirinya dalam liturgi, dalam menyanyi. Terima kasih semua yang sudah terberi. Semoga Engkau menyertai kehidupannya, kehidupan rumah tangganya, dan juga kehadirannya di tengah-tengah komunitas, agar hadirnya senantiasa membawa sukacita untuk kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk semua yang hadir saat ini dalam Ekaristi Kudus ini. Terima kasih untuk setiap pribadi yang sudah memberikan hidupnya di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah komunitas kami ini. Semoga Engkau senantiasa menuntun agar mereka setiap pribadi mampu hadir dan membawa sukacita bagi perjumpaan mereka, baik di tengah keluarga maupun di tengah komunitas. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Inilah ya Tuhan doa-doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah, karena Engkaulah juru selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Tiada suara
saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Pada kesempatan ini mari kita juga berdoa untuk komunitas Hati Kudus Yesus HKY, agar mereka juga semakin seperti Hati Kudus Yesus, membawa sukacita di dalam pelayanan mereka. Ya Allah, pandanglah cinta yang tak terperikan dari hati putra-Mu yang terkasih. Semoga persembahan yang kami unjukkan ini Engkau terima dan mendatangkan pengampunan atas dosa-dosa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun juga bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berkat kasih-Nya yang tak terhingga, Ia telah menyerahkan diri bagi kami ketika Ia ditinggikan di kayu salib. Ia mengalirkan darah dan air dari lambung-Nya yang ditikam. Dari situlah memancarkan sakramen-sakramen gereja, agar semua orang yang ditarik kepada hati juru selamat yang terbuka itu senantiasa minum dari sumber-sumber keselamatan dengan gembira, yaitu hati kudusnya. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimbun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Anthony serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu yang kami doakan saat ini, Bapak Wiono dan Pastor Justinus Pasionis yang Kau panggil kemarin. Mereka Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semerang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dalam memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita bersalam damai satu. Saudara-saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dialah Allah yang tulus mencintai kita, dan Tuhan berharap ketulusan yang sama mengalir di dalam hati kita. Tuhan yang sama mengundang kita tempat ini, maka berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut menghantar kita ke hidup yang kekal.
penuh kasih mesra, hidup kami Engkau yang piara, Kau hibur hatiku yang sengsara, biar lepas dari duka lara. Hatimu setia senantiasa berkorban demi kami manusia. Kau memberi kami hati mulia, harapan jiwa yang putus asa. Hati Yesus, hati Kudus, kata hatiku jadi halus, segala dosa hapus, hingga jalan terbuka lurus. Hati Yesus rela berkorban, penuh cinta, penuh pengertian. Ajarkanlah kami untuk berserah, Engkaulah sumber belas kasihan. Hati Yesus, hati lemahku, di arus dunia diriku hanyut, jiwa kami takut, hati kecut, selamatkan jiwa kami yang kalut. Hati Yesus, hati Maha Kudus, Kau buat hatiku jadi halus, segala dosa hapus, hingga jalan terbuka lurus. Kuatkan niat kami untuk bertobat, hati lelah karena buat jahat. Biarkanlah jiwa kami istirahat di hati-Mu, Yesus penuh rahmat. Hati Yesus, hati Maha Kudus, Kau buat hatiku jadi halus, segala dosa hapus, hingga jalan terbuka lurus, hingga jalanku terbuka lurus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan